Di video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa perjalanan waktu ke masa lalu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa diwujudkan umat manusia, karena itu melanggar prinsip dan ketetapan hukum alam. Ya iyalah, ngapain juga kita kembali ke masa lalu? Masa lalu itu eksis hanya untuk dikenang, bukan untuk diulangi. Move on dong. Mending kita bahas masa depan. Ya, meskipun masa depan itu penuh dengan ketidakpastian, namun ketidakpastian itu yang selalu menjadikan masa depan menjadi topik yang seksi untuk dibahas. Sekarang, rebahkan diri Anda di tempat yang aman, nyaman, dan jauh dari kebisingan. Pasang baik-baik kuping kalian, karena kita akan melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Oh ya? Gimana caranya nih? Ya, tinggal pergi ke tempat tidur dan besoknya Anda sudah berada di masa depan. Wow, sungguh luar binasa jawabannya. Kalau itu jawabannya, ya semua orang juga tahu dan semua orang mengalami itu. Terus, perjalanan waktu seperti apa yang dimaksud oleh bawah pohon sains? Yaps, perjalanan waktu di mana Anda masih tetap muda dan semua orang di sekitar Anda, tetangga Anda, teman Anda, ataupun gebetan Anda semuanya sudah tua. Menarik bukan? Di dalam fisika ada sebuah teori yang dicetuskan oleh Einstein pada tahun 1905 yang disebut The Special Theory of Relativity atau teori relativitas khusus. Dan teori ini bisa memungkinkan umat manusia melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Wah, jadi penasaran nih. Tenang, kita mulai pelan-pelan saja. Dalam teori ini, Einstein mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu konstan untuk semua pengamat. Itu artinya, orang yang sedang berada dalam keadaan diam dan orang yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu akan mengalami waktu yang berbeda-beda. Konsep ini disebut sebagai time dilation atau efek penguluran waktu, yang mengatakan bahwa semakin cepat Anda bergerak relatif terhadap kecepatan cahaya, semakin lambat waktu yang Anda alami. Nah, bingung kan? Untuk mengobati kerinduan Anda, mengobati kebingungan Anda maksudnya, bahwa pohon sains akan mengajak Anda bertamasya ke dalam dunia imajinasi dengan membayangkan dua orang pengamat. Yang satu sedang berada di bumi, dan yang lainnya sedang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap bumi dengan menggunakan pesawat ruang angkasa. Di dalam pesawat tersebut terdapat alat yang memancarkan cahaya, bergerak naik menabrak cermin, kemudian terpantul kembali ke detektor. Setiap pengamat memiliki jam dan kita asumsikan bahwa pengamat di bumi bisa melihat kejadian di dalam pesawat tersebut. Anehnya, kedua pengamat tersebut melihat cahaya merambat membentuk pola yang berbeda-beda. Untuk pengamat yang berada di dalam pesawat, akan melihat cahaya bergerak naik turun secara lurus, namun pengamat di bumi akan melihat cahaya merambat membentuk pola triangle atau segitiga. Nah, jika kita semua sepakat dengan kecepatan cahaya, maka jelas bahwa cahaya membutuhkan waktu lebih lama untuk merambat ketika objek yang diamati sedang bergerak. Yang artinya, waktu dari orang yang sedang bergerak itu mengalami perlambatan dibandingkan waktu dari orang yang sedang diam. Well, saya tahu bahwa Anda mungkin skeptis soal ini, tapi sudah banyak eksperimen yang dilakukan untuk membuktikan fenomena dilatasi waktu ini. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Daniel Buzo di University of the West of England pada tahun 2014. Kalian bisa cari papernya di Google dengan judul Time Travel, Time Dilation. Atau kalian bisa saksikan sendiri pada salah satu fitur yang ada di smartphone kalian, yaitu GPS atau Global Positioning System. GPS adalah salah satu contoh praktis mengenai efek dilatasi waktu ini, yang sistem navigasinya menggunakan sinyal dari satelit. Karena satelit di luar angkasa itu bergerak lebih cepat, sehingga menyebabkan jam di satelit berjalan lebih lambat dibandingkan jam yang ada di bumi. Hal itulah yang menyebabkan jam GPS pada satelit harus terus-menerus diatur agar selalu sama dengan waktu yang ada di bumi. Karena kalau tidak, maps kita tidak akan berfungsi. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa perbedaan waktu itu tidak terjadi pada orang yang sedang bergerak di bumi? Well, efek dilatasi waktu ini tidak begitu terlihat secara signifikan di bumi karena kecepatan kita saat bergerak itu sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya, sehingga menyebabkan jumlah waktu yang melambat untuk kita saat bergerak itu juga sangat kecil. Namun, efek dilatasi waktu ini bakal terasa secara signifikan ketika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya. Let's say Anda sudah bosan hidup di bumi karena galau dan kecewa dengan gebetan Anda. Kemudian di suatu hari Anda menemukan sebuah roket yang kecepatannya itu sekitar 99,94% dari kecepatan cahaya.
Dan demi alasan healing, Anda kemudian memutuskan untuk bertamasya keluar angkasa menggunakan roket tersebut selama 5 tahun. Namun dalam perjalanan, raut wajah dari gebetan Anda membawamu kembali merindukan kehidupan di bumi, yang akhirnya membuat Anda memutuskan untuk kembali menemuinya hanya untuk sekedar berdoa di antara leher dan pundaknya. Asik. Dan tentu itu butuh waktu 5 tahun lagi untuk sampai di bumi. Jadi total waktu perjalanan Anda itu adalah selama 10 tahun. Menariknya, ketika Anda sampai di bumi, Anda menemukan kehidupan yang completely different. Semacam matahari tidak seterang biasanya, lautan tidak setenang biasanya, dan senyum dari gebetan Anda pun tidak seindah biasanya. Karena ternyata gebetan Anda sudah tua. Rupanya usik punya usik, waktu sudah berlalu selama 29 tahun di bumi. Itu artinya, congratulations, Anda sedang berada 29 tahun di masa depan. So, that's all. Time travel into the future is possible. Thank you very much for watching and happy learning. Well, cukup sekian dulu ya. Bagi Anda yang tertarik dengan video lain bawah pohon sains, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.